Cina pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia, ini alasannya. Frustasi lawan timnas Indonesia, pelatih dunia berhenti hingga dipecat. Kekuatan timnas Indonesia saat ini membuat sejumlah pelatih tim nasional sepak bola dunia frustasi dan mengundurkan diri. Pantas jadi andalan Shin Tae-yong, legenda timnas Indonesia pun sudah akui kehebatan pemain ini, komplit. Salah satu media asal Cina mengaku pesimis negaranya bisa meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Sebagai informasi, duel antara Cina versus timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada 15 Oktober 2024. Pertandingan nantinya terlaksana di Qingdao Youth Football Stadium, Cina. Ini merupakan matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Cina membawa bekal berbeda jelang laga ini. Tim asuhan Shin Tae-yong secara mengejutkan bisa menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Di sisi lain, Cina menelan dua kekalahan beruntun. Timnas Cina dipermalukan Jepang dengan skor 0-7 pada laga pertama. Cina lalu kembali menelan kekalahan ketika menjamu Arab Saudi, 1-2. Meski begitu, catatan ini bukanlah hal yang membuat media asal Cina, NetEase, pesimis negaranya bisa mengalahkan timnas Indonesia. NetEase menilai timnas Indonesia kini semakin kuat dengan kehadiran Eliano Reijnders dan Maes Hilgers. Seperti yang diketahui, proses naturalisasi kedua pemain tersebut baru saja mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama Maes Hilgers. Eliano Reijnders dan Maes Hilgers diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat kekuatannya. Timnas Cina akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, tulis NetEase. Lebih lanjut, performa Cina di bawah asuhan Branko Ivankovic kini memang sedang menjadi sorotan. Bahkan, salah satu reporter asal Cina, Cheng Hua, memprediksi bahwa negaranya bisa saja kembali menelan kekalahan besar seperti melawan Jepang. Cina harus menghadapi Australia, Oktober 10, sebelum melawan timnas Indonesia. Di sisi lain, skuad Garuda juga harus bermain di kandang Bahrain, Oktober 10, terlebih dahulu. Ini menakutkan. Saya sangat tidak yakin jika pelatih Ivankovic terus memimpin tim. Kemungkinan besar kita akan kalah 0-7 lagi, ucap Chen Hua. Setidaknya dalam catatan FIFA Co.id, ada 7 pelatih yang mengundurkan diri hingga dipecat oleh Federasi Sepak Bola di negaranya melatih. Terbaru, ada pelatih Australia, Graham Arnold yang mengundurkan diri usai dibuat frustasi dan putus asa oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan itu diambil setelah Australia mengalami hasil buruk pada dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Australia menelan hasil buruk dalam dua laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan The Socceroos itu dipecundangi Bahrain 0-1 di kandang pada 10 September 2024. Kemudian, Australia tak bertaring ketika bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 10 September 2024. Tim langganan Piala Dunia itu diimbangi timnas Indonesia 0-0. Dan, 10 hari setelah pertandingan melawan timnas Indonesia, Arnold akhirnya memutuskan untuk menyudahi karirnya sebagai pelatih Australia. Dia mengatakan, saat ini sudah saatnya Australia memiliki pelatih baru. Keputusan Arnold membah daftar pelatih yang mundur dan dipecat usai bertemu timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, saya yakin inilah waktunya bagi kepemimpinan baru untuk membimbing tim ke depan, ujarnya. Berikut 7 pelatih tim nasional yang dipecat hingga mengundurkan diri. 1. Graham Arnold, Timnas Australia, mundur dari jabatan pelatih Timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hasil imbang 0-0 melawan timnas Indonesia di matchday kedua grup C,
Menjadi salah satu alasan pelatih 61 tahun ini angkat kaki dari skuad Sochros julukan Timnas Australia. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam, terpental dari kursi pelatih, usai Timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan kemenangan itu juga yang membantu Timnas Indonesia kini menempati peringkat 129 dunia. 3. Din Denam, Timnas Vietnam U20, harus rela melihat Timnas Vietnam kalah 2-3 dari Timnas Indonesia. Untung bagi Timnas Vietnam U20, mereka tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, ketika Timnas Vietnam U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2023, jabatan pelatih tak lagi dipegang Din Denam. Kursi pelatih kemudian diisi pelatih berpengalaman, Hoang Anh Tuan. 4. Vítězslav Lavica, Kuwait. Timnas Indonesia tampil fenomenal ketika menghadapi Kuwait pada matchday pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait 2-1 dan membuka jalan lolos ke Piala Asia 2023, tepatnya setelah menang 7-0 atas Nepal. Sedangkan Kuwait gagal lolos ke Piala Asia 2023. Vítězslav Lavica yang berpaspor Republik Ceko pun harus puas dipecat setelahnya. 5. Tan Cheng Hu, Malaysia. Tan Cheng Hu sempat membuat Malaysia superior pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya, Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas Timnas Indonesia di SUGBK. Namun, memasuki tahun 2021, performa Timnas Malaysia menurun. Indonesia bisa balas dendam dan melibas Malaysia 1-4 di Piala AFF 2020. Kekalahan itu membuat Timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah turnamen kelar, pelatih berkacamata ini memutuskan meninggalkan jabatan pelatih Timnas Malaysia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Pelatih asal Jepang, Tatsuma Yoshida memutuskan mundur dari pelatih Singapura usai gagal di Piala AFF 2020 yang berlangsung 2022. Singapura disingkirkan Timnas Indonesia di semifinal. Dalam 2 leg, Singapura selalu kalah dan total kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih Timnas Singapura. 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Pria asal Belanda itu adalah pelatih pertama yang jadi korban Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Tragisnya, dia dipecat gara-gara laga uji coba melawan Timnas Indonesia U19. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan Timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Ini adalah lanjutan hasil buruk Hertog. Sebelum imbang melawan Timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. Pemain Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mendapat pujian dari salah satu legenda Timnas Indonesia. Penampilan Timnas Indonesia akhir-akhir ini memang sedang mendapat sorotan dari banyak pihak. Mulai dari media asing hingga mantan pemain juga turut memuji Timnas Indonesia yang dikatakan mengalami perkembangan pesat bersama Shin Tae-yong. Salah satu legenda Timnas Indonesia, Patar Tambunan pun turut memuji pemain andalan Shin Tae-yong. Patar Tambunan merupakan mantan pemain Timnas Indonesia yang pernah membela skuad Garuda hingga berhasil meraih emas pada SEA Games 1987. Pada Asian Games 1986, Patar Tambunan juga berhasil membawa Timnas Indonesia hingga ke babak semifinal. Tak heran jika Patar Tambunan layak disebut sebagai salah satu legenda Timnas Indonesia. Patar Tambunan turut memberikan pujian terhadap Timnas Indonesia yang kini mulai menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Legenda Timnas Indonesia tersebut juga memuji beberapa pemain andalan Shin Tae-yong yang disebut memiliki kemampuan di atas rata-rata. Bahkan ada salah satu pemain yang disebut oleh Timnas Indonesia punya kemampuan yang cukup komplit menurut Patar Tambunan. Pemain yang dimaksud oleh legenda Timnas Indonesia tersebut adalah Kelvin Verdong. Yang pertama, 1. Dia punya kualitas passing. Bagus saya lihat berapa kalikan dia. Ujar Patar Tambunan, seperti dilansir tvonnews.com dari kanal YouTube Nusantara TV tentang pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong. Menempatkan posisi pada saat diserang dia bagus, lanjutnya. Tidak hanya itu, Kelvin Verdong juga dinilai bagus dalam duel 1 lawan 1 serta melewati pemain lawan. 1 on 1 cukup bagus saya lihat dan dia bisa melewati lawan juga bagus, ungkap Patar Tambunan. Dalam situasi bertahan ataupun menyerang,
Kelvin Verdong ini mampu menyesuaikan diri dengan baik. Pada saat bertahan maupun dia mau menyerang juga bagus, kata Patar Tambunan. Tak heran jika legenda timnas Indonesia menyebut Kelvin Verdong sebagai pemain yang komplit dan serba bisa. Saya kira itu cukup bisa dikatakan komplit lah ya, ujar Patar Tambunan.